Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat dalam kebenaran serta saling berwasiat dalam kesabaran. Surat Al-Asr. Pengurus dan Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Atas limpahan taufik dan hidayah Allah, kita baru saja mendirikan sholat maghrib berjamaah. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis Rasulullah dari Abi Hurairah yang diriwayatkan Abu Daud. Hadis ini pernah kita baca di awal pertemuan ketika membahas bab sholat berjamaah, babu sholatil jamaah. Bagaimana bunyi hadisnya? Hadis nomor 429 di kitab Bulughul Maram. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah ridha Allah atasnya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, apabila imam bertakbir maka bertakbirlah kalian. Wala tukabbiru hatta yukabbiru, dan janganlah kalian bertakbir sampai imam bertakbir. Wa idza raka'a farka'u, dan apabila imam ruku' maka rukuklah kalian. Wala tarka'u hatta yarka'a, dan janganlah kalian rukuk sampai imam itu rukuk. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, dan apabila imam berkata sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka katakanlah Allahumma rabbana lakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu, dan apabila imam sujud maka sujudlah kalian.
wala tasjudu hatta yasjuda, dan janganlah kalian sujud sampai imam sujud. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyamah, dan apabila imam salat berdiri maka kalian salat berdiri. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in, kalau imam salatnya duduk maka kalian duduk pula semuanya. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud. Dari hadis yang kita baca ada 3 pembahasan yang akan kita bahas malam hari ini. Yang pertama adalah mutaba'ah. Yang kedua istikhlaf. Dan yang ketiga adalah mufaraqah. Nah, 3 itu yang akan kita bahas dari hadis Nabi yang kita baca di awal tadi. Pertama adalah mutaba'ah. Ya, mutaba'ah itu artinya adalah mengikut imam. Namanya saja sholat berjamaah, maka kita tentu wajib mengikut imam. Ya, mengikut imam. Ya. Sehingga menurut ulama, ya kalau kita ambil dari hadis Nabi yang kita baca tadi, fa idza kabbara fakabbiru, dan apabila imam bertakbir maka bertakbirlah kalian. Yang disebut takbir itu lafaznya apa? Allahu Akbar. Itu takbir. Kalau Allahu Akbar itu belum takbir, Pak. Belum. Yang takbir itu, Bu, Allahu Akbar, itu baru disebut takbir. Kalau imam selesai takbir maka bertakbirlah kalian. Berarti imam selesai dulu. Iko Allahu Akbar menggari sekepala sekali. Alun selesai imam takbir, Pak, baru Allahu Akbar menggari sekali. Takajabana. Padahal dalilnya jelas kan, apabila imam bertakbir maka bertakbir. Yang mana takbir itu? Allahu Akbar itu takbir. Maka selesaikan imam itu dulu, Bu. Allahu Akbar, baru menggari. Tapi Allahu Akbar itu belum, Pak. Kadang Allah baru anil menggari sekali. Allah menggari sekali. Malu caranya tuh, kan begitu. Itu yang perlu dipahami, Bapak Ibu. Ya, idza kabbara fakabbiru. Apabila imam bertakbir maka bertakbirlah. Yang takbir itu Allahu Akbar. Ya. Kalau ibu-ibu kan ya, menyimak kan, karena kan tertutup tuh, nah. Ya, bapak-bapak melihat dia kan. Ya. Nah. Termasuk yang pernah kita bahas itu, Bapak Ibu, ini mutaba'ah ya, Pak, mutaba'ah. Berkaitan dengan setelah i'tidal menuju sujud. Ya, padahal ini sudah pernah kita bahas ini. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, idza qala sami'allahu liman hamidah. Ya, ini dari sahabat Al-Barra, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berkata sami'allahu liman hamidah, lam yahni ahadum minna zahrahu hatta yaqa'an nabi sajidan summa naqa'u sujudan ba'dahu. Apabila Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah, tidak ada seorang pun dari kami yang membungkukkan punggungnya. Ya. Tidak ada yang membungkukkan punggungnya. Sebelum Nabi benar-benar meletakkan kepalanya bersimpuh dalam sujud, barulah setelah itu kami bersujud. Ini sudah kita bahas, tapi ternyata dalam pengamalannya belum juga ketemu. Baru ke menggari imam ke bawah, apa lah menggari lo dulu. Patutlah tibo kepala apa dulu kadang-kadang daripada imam.
Ya balok kayak enggaknya bapacu mah. Ya. Harusnya kan selesai dulu dan kemudian kalau di sujud, khusus di sujud, itu tidak semata-mata selesai Allahu Akbarnya. Kalau tadi kan Allahu Akbar bergerak kita. Tapi khusus dari i'tidal ke sujud ini, ya bagi yang berada di paling depan, barisan terdepan, karena kan barisan terdepan yang melihat. Ya, tambahannya apa? Biarkan imam menaruh dahi itu dulu di tempat sujud. Baru kemudian bergerak. Jadi ada dua kalau di sujud ini. Jadi tidak hanya sebatas Allahu Akbar. Kalau bagi ibu-ibu kan Allahu Akbar karena ibu tidak melihat. Atau bapak-bapak yang di ujung itu tidak melihat tuh. Tidak melihat. Yang melihat kan bagian sini saja deh. Maka bagian yang berdekatan dengan imam ada dua dia. Pertama, selesaikan takbir. Yang kedua, pastikan bahwa imam betul-betul telah menaruh dahinya di tempat sujud, baru bergerak. Begitu dia. Makanya Imam Arif jangan terlalu capek pada imam. Wah dulu makmum kok tak pancing di imam kok capek bana. Allahu Akbar. Baru apa ka Allahu Akbar? Nah sami Allahu liman hamidah itu tak tinggal tarawih kami Ustaz. Kami pacu loh bisuleh. Makanya kalau imam tu tidak usah tergesa-gesa, kasih waktu makmum. Iko bantu seorang saja sholat imam. Allahu Akbar, ya kan? Makmum baru ke bawah, nyala suami Allahu liman hamidah. Itu kan ditunggu di ustaz. Tidak ada selesai bacaan kami jadi kan. Makanya kalau ketemu imam seperti itu, sampaikan kepada imam. Imam terlalu cepat imam. Ya, itu makanya kajau jadinya. Kalau dapet itu kan Allahu Akbar, kita takbir juga kan, takbir intikal Allahu Akbar. Baca baru sami Allahu liman hamidah. Jadi enak gitu. Selesai bacaan awak. Sebab bapak ibu walaupun tertompang ke imam, kalau bacaan tidak selesai tidak lama waduh pak. Ya kan? Memang iya tertompang ke imam. Tapi kalau tidak ada yang beres bacaan awak, tidak ada yang selesai. Bacaan ruku tidak selesai, i'tidal tidak selesai, sujud tidak selesai. Ini imam capek mana? Ya, tidak nyaman juga kita. Ya, maka sampaikan kepada imam kalau memang imam terlalu cepat dalam perpindahan rukunnya. Ya, tapi yang jelas kembali Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, harus berhati-hati kita di dalam mutabaah ini. Ya, dalam mutabaah. Kecuali salam. Kita sudah pernah bahas kecuali salam. Karena pendapat ulama kalau imam salam, makmum boleh terlambat salamnya dari imam kalau tasyahud akhir belum selesai. Ini perbedaan. Kalau yang lain kan beda. Takbir, ya kan? Ketika sami Allahu liman hamidah, baca Rabbana walakal hamdu, sujud kan begitu. Tapi ketika salam, pendapat ulama boleh makmum ya agak lambat salamnya dari imam kalau ternyata imam sudah selesai tapi makmum belum selesai membaca tasyahud akhir. Ini khusus di salam. Ya, khusus di salam. Tapi kalau seandainya imam salam dia salam walaupun belum selesai, tidak apa-apa juga kata ulama. Ya, karena kan namanya mutabaah, mengikuti imam. Tapi kalau ada makmum terlambat ketika salam dari imam, khusus di salam, pendapat ulama boleh. Boleh, khusus di salam, ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ya, ama yakhsha ahadukum aw la yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ay yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'alallahu suratahu surata himar. Tidakkah salah seorang dari kalian takut, atau apakah salah seorang di antara kalian tidak takut jika dia mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan menjadikan kepalanya seperti kepala keledai, atau Allah akan menjadikan rupanya seperti bentuk keledai. Kan tidak main-main Pak, ya kan? Diganti kepala juga kepala keledai, atau jo bantuk-bantuknya dirubah jadi bentuk keledai. Nio atau
Makanya jangan dulu dari imam. Ya, jangan dulu dari imam, ya. Ikut dulu dari imam. Tercela ya, tercela Bapak Ibu. Maka hati-hati betul ya. Jangan sampai kita tercela padahal kita sudah mendirikan sholat. Nah, kemudian menurut Ibnu Umar, beliau melihat seseorang yang mendahului imam dengan sengaja. Mendahului imam dengan sengaja. Kemudian apa kata beliau? La shallaita wahdak wa la shallaita ma'al imam. Ya, summa darabahu wa amruhu ayyu'idas shalah. Ya, engkau tidak sholat sendirian, engkau juga tidak sholat berjamaah. Kemudian Ibnu Umar memukul orang tersebut dan berkata, ulangi sholatmu. Berarti kan kalau dulu kita dari imam, pendapat Ibnu Umar, dikatakan sholat sendiri tidak, dikatakan sholat berjamaah tidak pula. Itu sholat apa namanya tuh? Sholat apa kita namanya Pak? Sendiri enggak, berjamaah enggak lo dua. Anda sholat itu, makanya oleh Ibnu Umar ulangi sholat. Berarti kan enggak dianggap sholat gitu Pak. Nah, coba bayangkan kalau kita sholat tapi enggak ada ilmu, ya kan? Awak menganggap biasa-biasa saja Pak. Ternyata pendapat Ibnu Umar ulangi sholat. Kenapa? Karena mendahului imam dengan sengaja. Ya, tidak dianggap sholat sendiri, tidak pula dianggap sholat berjamaah. Nah, coba bayangkan. Ya, awak lah 50 tahun lah. Lah 55 kan. Kalau tidak ada ilmu akan, coba bayangkan tuh Bapak Ibu. Ya, sholat ini memang butuh ilmu. Ya, termasuk bacaan-bacaan juga. Kemarin ada orang usianya sudah 55, 60 membaca iftitah serta balik-balik hanya baca Pak. Wa ana minal musyrikin. Itu nang baca selama. Saya adalah orang musyrik. Ya kan? Wa ma ana minal musyrikin harusnya kan? Wa ma ana minal musyrikin. Wa ana minal muslimin. Atibo di ibu itu menyetukar. Tibo di wa ma ana minal muslimin. Hah. Itu banyak arti itu. Wa ma ana minal muslimin itu artinya saya bukanlah orang muslim. Nanti lain wa ana minal musyrikin. Saya adalah orang musyrik. Itu parahnya tuh Pak. Ala 55 tahun umur atau 60 tahun Pak. Tak tahu kalau bacaan itu salah. Coba bayangkan, sholat tidak pakai ilmu tuh. Asa banggalo mengecek Allah, saya orang musyrik. Oh. Itu dimana? Saya bukan orang muslim. Mudah-mudahan diampuni Allah. Karena tahulah kemudian ketika ada perbaikan bacaan sholat baru tahu salah kira baca nambo ya Ustaz. Malah nak kesalah-salah mah itu khotok kabir mah, salah besar mah tuh. Ya. Ya, itu. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang namanya mutaba'ah wajib kecuali ya dalam hal-hal yang berkaitan dengan tata cara, boleh berbeda dengan imam, boleh. Ya, tapi kalau yang perpindahan rukun tadi umpamanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi cara imam mengangkat tangan boleh tidak diikuti, Pak. Kalau memang perbedaan pendapat kita dengan imam itu ada, imam ternyata takbir sejajar tangannya dengan bahu, Pak. Tiba di awak lah biasa sampai ke telinga. Allah, akan ada masalah. Imam sampai bahunya, awak lah tak biasa sampai telinga. Allahu Akbar. Berarti kan berbeda dengan imam. Itu tidak apa-apa, boleh. Ya, berbeda dengan imam dalam cara itu boleh, Pak. Ya. Sedekat kan Allahu Akbar, ya kan? Kan ada yang di sini. Ada yang di sini nih. Ada yang di sini. Itu berbeda dengan imam tidak apa-apa, Pak. Silakan kita kemana condongnya, tidak ada masalah. Ya, jadi ada yang mutaba'ah itu wajib dalam pengertian mengikut imam, ada yang tidak wajib. Kunut kan juga begitu, Pak. Ya, kalau memang makmum tidak biasa pakai kunut, kata ulama imamnya baca kunut, ya udah makmumnya diam saja, Pak. Tidak biasa kunut. Bahkan sebaliknya,
Kalau imamnya tidak berkunut dapat jamaah berkunut, ada pendapat ulama setelah sami Allahu liman hamidah, imam jangan terlalu cepat turun. Agi kesempatan makmum yang lah biasa baca kunut. Nah, kemudian itu pendapat tuh, Pak. Tapi imam tidak baca kunut, imamnya yang cuman tahu makmum di belakang baca kunut. Nyagi waktu tenang. Lah rasul-rasul selesai makmum baca kunut, baru kemudian imam tuh sujud. Ya kan? Itu tidak ada mutabaah, tidak wajib di situ, Pak. Mutabaah itu, ya. Cara duduk umpamanya, ada saudara-saudara kita kalau 2 rakaat dia tidak tawarruk, iftiros dia. Pokoknya asal namo sholat 2 rakaat. Nan kedua tuh kalau tiba di awak kan biasanya tawarruk. Tawarruk kan menyilang, Bu. Duduk akhir tuh. Tapi saudara-saudara kita ada yang duduknya iftiros, sama dengan duduk di antara 2 sujud. Ketika dapat imam yang mengamalkan duduk iftiros, tentu di sholat subuh iftiros dia, Pak, di rakaat kedua. Awak tidak mengamalkan itu. Yang awak amalkan selama kau duduk tawarruk. Maka berbeda antara imam dengan makmum. Boleh, tidak ada masalah, ya. Jadi ini tidak masuk dalam kategori mutabaah yang wajib, ya, mengikut imam tadi. Jadi ada yang wajib mengikuti, ada yang boleh tidak sama dengan imam. Nah, itu kalau berbicara tentang mutabaah, ya. Poin 1. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ya, mutabaah, ya. Sama dengan satu lagi ada ini kemarin pembahasan tentang sujud, ya. Nah, tentang sujud itu memang ada perbedaan juga. Jadi kalau imam, ya, mengamalkan pendapat mazhab Syafi'i, ya, kalau pendapat dalam mazhab Syafi'i itu sujud itu tidak nempel deh, Pak, berjarak. Berapa jaraknya? Jaraknya itu 1 jengkal kalau dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau dapat imam dari mazhab Syafi'i, Pak, model konya tidak laki, ya, tapi ujung jari tetap ke arah kiblat. Tapi kalau mengambil pendapat ulama lain, ya, merapat dia. Kalau saya mengamalkan yang rapat, ujung jari ke depan. Jadi kalau berbeda antara imam dan makmum dalam masalah ini tidak ada masalah, karena itu tidak wajib untuk diikuti. Nah, ya, itu tambahan sedikit. Kemudian yang kedua, ketika berbicara tentang berjamaah, ini kan berkaitan dengan sholat berjamaah ini, Bapak Ibu. Ada istilah istikhlaf. Apa itu istikhlaf? Istikhlaf adalah penunjukan pengganti imam dengan imam lain yang karena satu sebab imam pertama tidak bisa menyempurnakan sholatnya. Namanya kan sholat berjamaah tuh. Ya, salah satu penyebabnya itu apabila imam lepas wuduknya atau buang angin. Kalau buang angin kan batal wuduk, Pak. Tapi kalau ditahan tidak keluar-keluar boleh, Pak. Nyotahan tidak ada keluarnya kan? Iya, tapi kalau dia kan kentut itu yang kita bahas kan 2 saja. Tandanya. 1 ada bunyi. Yang kedua ada bau. Kalau tidak ada bunyi, tidak ada bau, anggap itu was-was dari setan. Makanya kalau ada bisikan-bisikan dari setan, engkau terkentut, kecian ke setan tu, ambo dak mendagang bunyi, ambo dak lo mencium bau dah. Jangan digaduh yang boleh. Ini memang ada orang kok dibisikan juga telinga gua. Batal wuduk. Apunan batal. Tekan tu, mana buktinya? Bunyi dak ada, bau nindak. Abaikan itu. Kalau imam terkentut, maka batal. Ya, ini kan berkaitan dengan sholat berjamaah. Maka ada namanya istikhlaf. Istikhlaf itu artinya ada yang akan menggantikan imam nanti. Ya. Makanya imam harus kasih tahu kalau dia terkentut, Pak. Ada hadis Nabi, "Idza ahdasa ahadukum fi salatihi falyakhudh bi anfihi." Ya. Tsumma liyansharif.
Ya, jadi kalau salah seorang di antara kalian itu berhadas di dalam solatnya, falyakhudh bi anfihi, pegang hidung. Hidung pun dipaci. Ya. Pegang hidung. Summa lian sorif, kemudian dia tinggalkan tempat solatnya. Jadi kalau ada imam lepas wudu, berhadas, Pak. Ya. Apa tandanya? Mengasih tahu ke imam wudu ambo lapeh. Maka imam keluar. Lewat mana imam keluarnya? Kalau ada pintu bisa imam ke situ keluarnya, Pak. Kalau ternyata tidak ada pintu, maka imam boleh tidak lewat di depan jamaah? Boleh. Tidak ada larangan. Karena Ibnu Abbas pernah mengamalkan itu lewat di hadapan jamaah, tidak ada yang mengingkari, Pak. Tak pula digini-ginikan. Inyo yang sutrah itu Bapak Ibu, kalau awak sholat surang tuh, di mana sutrah kita? Wah, di batas depan, tempat sujud. Biasanya ditaruh orang ada papan tinggi seketek. Ya, seukuran punuk unta itu biasanya. Kalau tidak ada itu berarti ujung sajadah itulah sutrah kita. Ujung sajadah. Nah, kalau awak sholat surang, ada orang kalalu itu nak diambil. Tak boleh dia lewat itu. Dosa besar dia kalau lewat. Ya, tidak boleh. Tapi kalau dia di depannya lewat tidak apa-apa. Nah, lewat di ujung tuh, tidak apa-apa, boleh. Karena sutrahnya dibatasi. Tapi kalau sholat berjamaah, sutrahnya di imam. Makanya di beberapa masjid, di imam tuh ada beko tuh papan setinggi gua. Atau agak tinggi sedikit, di muka tuh letak tuh. Itu sutrah. Jadi kalau di hadapan itu lewat tidak apa-apa, boleh. Ya, tapi kalau tidak ada papan itu, ujung sajadah imam itulah sutrah. Nah, sutrahnya makmum kalau berjamaah di imam. Makanya kalau umpamanya ada imam lepas wuduknya, atau bapak ibu yang lepas wuduk, paci idung baik sama jalan di muka orang kok. Tapi paci idung. Karena itu yang diamalkan Nabi, memegang hidung. Memberitahu bahwa wuduk lepas. Berjalan oleh Bapak. Ya, tadi dia kan. Taruh sana kan? Di samping itu. Itu kurang tuh. Itu harus dia jalan. Jangan sampai tidak dia jalan. Ya. Ke belakang boleh. Kalau rasanya ke ujung panjang Banawa, panjang model Masjid Raya Syekh Al-Minangkabawi kan panjang tuh. Panjang lah. Padahal kalau ke belakang pendeknya, Pak. Anggaplah 2 saf kan, 2 saf, tapi kalau ke pinggir kan panjang tuh. Ke belakang baik. Ya, lapoi dong. Berjalan cok lah. Beko kawan kok maju jalan. Dia jalan. Dia ke belakang. Maka balik lagi, boleh ke samping, boleh ke belakang. Tapi yang jelas apa? Nah, kalau seandainya imam sudah lepas wudhu, berarti kan ada yang menggantikan beliau. Harus ada yang menggantikan. Kalau dalam keadaan berdiri, makmum lah tahu tuh, Pak. Berarti imam lapeh wudhu, siapa yang maju. Tapi kalau makmum dalam keadaan sujud, imam pacik modeliku siapa kan nampaknya sujud makmum mah. Ya, beko imam lah hilang, Pak, lapan yang sujud. Mau sujud lah kemana, imam kiri imam pula hilang kan. Ya. Jadi kalau kondisi makmum dalam keadaan sujud, imam tepuk pundaknya. Ditapuk tuh modeliku makmum kan. Jadi makmum modeliko, imam iko. Maka siap dia, Pak, yang ditapuk di imam, itu nang jadi makmum, jadi imam pengganti itu. Rupanya tatapuk nana pandai kalau jadi imam. Alah, lapai imam lapan yang surang saja. Dia awak dia tapuk. Baca lah pandai dah. Ayat dah lupa. Bagaimana caranya? Dicari kawan sebelah pandai, tapuk dah. Boleh, tanpa ada suara. Ya, tanpa ada suara, boleh. Ya, bahkan di dalam sholat tadi itu pendapat ulama, Pak, kalau dia kita kan ala pai itu, ASEAN akan maju. Model biasa, Pak. Awak kan acok model itu majulah, udah, tapi jangan bersuara. Ya, kan awak enggak bisa tuh, Pak kan? Orang bisa. Ya, maka nanti dia maju. Kode aja, isyarat saja. Boleh. Ya. Kalau memang awak enggak mampu. Ya. Itu istiqlaf namanya, penggantian imam. Makanya yang di belakang imam ini orang-orang pilihan harusnya nih.
Orang-orang yang kalau imam ko lapeh Pak, bisanya menggantian. Kan tak mungkin lo yang menggantian yang di sudut situ tuh. Balu cara Pak. Maka yang bagian ini yang di dekat imam itu tak main-main itu Pak. Kalau di Masjid Nabawi, Masjidil Haram tuh yang hafalannya tak kalah dengan hafalan imam tuh. Lapeh wudhu imam langsung maju Pak. Hafalannya bagus semua. Itu orang-orang pilihan yang di belakang imam itu. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Nah, saya bacakan hadis Nabi. Terjemahannya saja ya Bapak Ibu. Luruskan dan jangan berselisih, niscaya hati kalian akan berselisih. Lurus ya, luruskan. Itu kan banyak bacaannya itu sawu sufufakum. Kalau tadi kan istaqimu wa'tadilu, kan banyak. Hendaklah yang berada di dekatku orang-orang yang berilmu dan berakal, kemudian setelahnya. Jadi memang Nabi sudah menyampaikan, hendaklah yang berada di dekatku orang-orang yang berilmu dan berakal. Mohon maaf pemahamannya orang yang memang tahu Pak. Kalau imam miko beko salah, bisanya menunjukkan. Kalau ayatnya salah, bisanya menyambung. Ya, kalau imam lepas dia bisa maju ke depan. Itu orang-orang di belakang imam. Kadang-kadang wak calik orang kok paham Pak, tapi Pak kok hobi sholat di sudut ini. Ada yang paham, cuma apa punya paham Pak kok di sudut ya sholat. Harusnya di sini sholat tuh. Karena beliau tahu Pak. Cuman dari beliau ke samping tuh daripada kosong awak lah isi kan itu Pak. Tapi awak ragu seorang sama kok sempat imam kok larinya panjang. Ya karena kita tidak paham. Sementara ada yang paham, tapi kenapa kok milihnya di pinggir-pinggir gitu? Harusnya di tengah dia. Di tengah dia harusnya tuh. Ya Pak ya, begitu dia. Berarti itu kemuliaan sebenarnya kan. Jadi posisi ini posisi yang dipilih oleh Nabi orang-orangnya. Ya, jadi bahasa Nabi, hendaklah yang berada di dekatku orang-orang yang berilmu dan berakal, kemudian setelahnya. Ya, itu perlu dipahami nanti ya. Ya kadang-kadang lari-lari kan itu ya, padahal belakang imam ya. Nah, itu berkaitan dengan istikhlaf ya, penunjukan pengganti imam ya, karena satu sebab ya. Kemudian yang ketiga itu adalah mufarokoh. Nah, tadi istikhlaf ya, penunjukan imam. Ada satu yang saya lupa tadi menyampaikan kepada Bapak Ibu ya. Sebentar. Ada riwayat ya. Di sini nah, bahwa Abbad bin Qais berkata, aku pernah sholat di saf pertama di Madinah. Tiba-tiba ada orang yang menarikku ke belakang, lalu ia berdiri di tempatku. Nyuegang Pak ke belakang, anjur tagak di situ. Ya. Qais berkata, demi Allah aku tidak bisa memahami sholatku karena kesal. Lama senyegang-egang awak ke belakang. Kira-kira model itu Pak. Ya, kata Abbad bin Qais. Setelah selesai sholat, ternyata yang menarik itu siapa? Ubay bin Ka'ab Pak. Sahabat Nabi yang kualitasnya itu tidak diragukan lagi, hafalannya, sholatnya kan, rupanya dan megang kok tidak sembarang orang loh kan. Lalu dia berkata, wahai pemuda, jangan menyusahkanmu. Sesungguhnya ini adalah perintah dari Nabi kepada kami agar kami berada di belakang imam. Jadi orang yang punya paham tentang sholat, bacanya bagus, pahami bahwa perintah Nabi agar mereka berada di belakang imam. Kok adonan anak-anak kok ikan ke belakang. Kan itu, cuman dia ke belakang lain bola anak, menegang-egang apa? Kalau tidak tahu ilmunya.
Ya, kalau tidak tahu ilmu itu. Ya, makanya memang tidak salah juga kalau ada yang mengamalkan urutan dari jamaah itu kan lelaki dewasa gitu ya. Setelah itu kan anak-anak, baru kaum perempuan, karena memang hadisnya ada itu, Pak. Ada itu. Ya, urutannya seperti itulah gitu. Tapi tidak menyalahkan ketika anak ikut dalam barisan saf pertama. Boleh, selama anak itu memang bisa menjaga. Makanya kalau anak sudah bisa menjaga lalu dibawa ke masjid, tidak mengganggu, indak lo lari-lari, Pak, tidak ada. Tapi kalau anak belum mampu untuk disiplin, masih lari, biarlah dilatih di rumah dulu. Besok kalaulah pahamnya baru dibawa ke masjid. Ya, karena kalau belum paham, Pak, dibawa ke masjid, tak gaduh kawan-kawan yang lain ini. Adonan lari, nyoba, bang, ya kan itu maksudnya. Nah kan itu maksudnya. Kalau seandainya anak itu sudah mampu untuk disiplin, sudah mampu, tidak apa-apa. Tapi kalau enggak, biarlah dia di saf belakang dulu. Gitu ya. Tapi kalau mampu disiplin, tidak apa-apa. Cuma kalau belum, jangan. Terganggu pula saudara-saudara kita yang ya. Nyobain hilang, Pak. Lah kosong lo. Kosong kok di parapean itu lo, Pak. Dia ada tampek tadi nyobain menangi. Ondeh lah peserat menangi. Dia tampek kok diambil. Sebab kalau ada yang berpindah tadi, berarti ada yang mengisi. Sama dengan istiqlal tadi itu. Kalau lah maju seorang jadi imam, Pak, itu berarti ada yang kosong. Ada beberapa pilihan kata ulama, bisa orang belakang yang maju ke depan, bisa orang pinggir yang merapat, boleh. Yang penting jangan dibiarkan kosong. Ada kejadian, ibu tuh lapeh wuduknya, nyobai keluar, Pak. Lah selesai wuduk nyocali ya, Pak. Sajadah kok alunjo diisi lah, nyobain isi deh. Boleh, nggak ada larangan. Nggak apa-apa, karena dalam sholat berjamaah sutrahnya di depan, di imam. Makanya kalau kosong, Bu, isi langsung. Cuman ibu kan tidak mau isi, dia ada sajadah ibu tuh kan. Beko kok berang lo sajadah gue dipakai kan. Akhirnya kan kosong. Rupanya ibu tadi alam wuduk nyuci go kan. Lah ya ada tampi ambo mah. Nyobain lo berjalan lewat. Kecil ibu-ibu yang tidak paham. Kalau mbak di ibu kok sadar. Tadi lama langkah lo lah. Akhirnya lama langkah lo di muka awak. Boleh, tidak ada larangan. Tidak ada larangan, boleh. Ya. Karena sekali, tapi ada pendapat kedua. Pendapat yang kedua memang dia memilih untuk tidak melangkahi. Karena dalam pendapat yang kedua sama dengan sholat sendiri ada sutra, maka kita saling menghargai saja. Ada yang memang tidak mau dia keluar, Pak, nyobain satu dua sampai selesai. Cuman kalau pendapat kedua ini dipilih, dia bisa tidak dapat sholat berjamaah karena menunggu imam selesai dulu. Tapi kalau pendapat pertama, dia bisa dapat berjamaah, Pak. Ikut baru rakaat pertama, Bu, lalapeh kan tuh, kan ditunggu 3 rakaat lain. Lama tuh mah. Maka ambil pendapat pertama tadi. Ya kan? Tapi kalau pendapat kedua lama dia. Ya, lama sekali. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau dengan Jumat? Ya. Sudah masuk waktu? Belum. Oh, lama. Nah, bagaimana dengan sholat Jumat? Ya, kalau khatib lepas wuduknya, khatib nih, Pak. Cuman jarang lo awak mendanga ada khatib lepas wuduk. Mungkin kalau bisa ditahan tuh ditahan juga, sebab kok Jumat kok kan bare. Nah, kalau berkaitan dengan khatib lepas wuduk ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau di mazhab Syafi'i, kalau khatib terkentut maka dia wajib turun. Dipegang hidung, jamaah paham berarti khatib takkan tuit. Selama khatib keluar, jamaah tetap tidak boleh berbicara. Ini masih dalam keadaan khutbah kan? Biarkan khatib itu ambil wudhu, selesai, balik lagi. Dan khatib dalam mazhab Syafi'i wajib mengulangi khutbah dari awal. Tidak boleh sambung saja, harus diulang dari awal. Kalau memang lepas wudhunya. Tapi pendapat selain mazhab Syafi'i bahwa khutbah tidak diwajibkan untuk suci. Jadi artinya kalau lepas wudhu, lanjutkan saja khutbah tuh. Pas nanti mau sholat baru kasih kode, ya kan? Kan sholat beko kamat tuh. Siapa yang jadi imam? Nah, kalau jadi imam kan ado, ya, yang di masjid ado jadi imam. Cuman khatib tadi dia keluar, artinya khutbahnya selesai.
Ya, tidak membatalkan khutbah daripada sholat Jumat daripada makmum kalau mengambil pendapat yang 3 mazhab tadi. Ya, tapi kalau mazhab Syafi'i batal gitu. Nah, kadang-kadang kan di situ berbeda-beda kok. Hei, itu batal kan gitu ya. Nah, ada perbedaan pendapat. Nah, kalau seandainya makmum batal sholatnya, lalu diulang berwudu, pas kembali dapat diruku bersama imam di rokaat yang kedua, maka berarti dia dapat 1 rokaat. Tinggal menambah 1 rokaat lagi sholat Jumat, karena sholat Jumat kan 2 rokaat. Tapi kalau dapatnya ketika i'tidal di rokaat yang kedua, berarti kan ada pele itu. Maka tambahnya 4 rokaat dengan niat zuhur, bukan Jumat lagi, zuhur namanya Pak. Karena awal ada pele. Ya, yang namanya Jumat itu Pak berjamaah, tidak ada sholat Jumat seorang loh Pak. Sengaja saya sholat Jumat 2 rakaat sendiri saja karena Allah. Mana ada sholat Jumat seorang Pak? Nah, ada, asalkan sudah berpisah dari imam namanya bukan sholat Jumat, sholat zuhur namanya itu. Jadi kalau ada yang lepas wudhunya pergi keluar, balik lagi ternyata dapatnya di i'tidal rakaat kedua dengan imam, maka tidak dapat lagi dia rakaat. Ya, gantinya langsung niatnya sholat zuhur 4 rakaat setelah itu. Setelah imam assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, lalu dia sholat zuhur. Ya, terakhir. Yang terakhir, ya, ini berkaitan dengan mufarokoh. Apa arti mufarokoh? Mufarokoh artinya memisah dari imam. Boleh. Ya. Karena ada di zaman Nabi itu sahabat yang mufarokoh dari imam, berpisah dari imam. Apa penyebabnya? Ada beberapa penyebab. Salah satunya yang wajib mufarokoh dari imam itu apa? Ya, yang wajib mufarokoh dari imam, ya, dia ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Mufarokoh. Yang wajib itu kalau seandainya kita sholat bersama imam, bapak melihat bahwa aurat imam itu terbuka. Imam tidak tahu Pak kalau kain kok cabai, tapi apa di belakang imam nampak cabai sarung apa kok? Kan tidak mungkin. Woi Pak, alah imam tidak. Boleh makmum mufarokoh, boleh. Langsung dia berniat memisah dari imam, dia sholat sendiri saja. Itu wajib karena dia sudah lihat Pak, imam kok sarungnya lah sarungnya cabai. Yang tidak nampak lanjut. Ini yang nampak, yang tidak nampak lanjut Pak. Ya. Artinya apa? Nanti kalau dikasih tahu pendapat sebagian ulama, imam wajib mengulang sholatnya, makmum tidak lagi. Imam yang wajib. Ya. Nah, jadi kenapa? Terbuka aurat. Sama ibu kan, kalau kaki tajulu keluar, itulah ulang mau sholat lagi. Karena kan kaki aurat itu. Kalau rambut bagaimana? Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau agak 2 helai 3 helai, sebagian berpendapat tidak membatalkan. Tapi sebagian lagi batal karena rambut itu aurat. Asalkan keluar rambut, batal lah aurat. Tapi pendapat yang kedua enggak. Kalau cuma 2 helai atau 3 helai, maka berhati-hati itu. Jadi mufarokoh. Atau baju imam tuh kena najis Pak, itu mufarokoh. Ada mufarokoh tuh yang sunnah. Kalau imam tertinggal tasyahud awal, sunnah. Imam umpamanya langsung berdiri padahal harus duduk. Bapak boleh, saya berpisah dari imam, boleh, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Dia berpisah dari imam karena imam tinggal tasyahud awal. Tapi boleh tidak mengikut imam? Boleh, karena nanti imam kan sudah dikasih tahu tuh, subhanallah. Tapi imam sudah terlanjur berdiri. Kita ikut, nanti imam kan sadar bahwa tasyahud awal tertinggal, maka imam nanti sujud syahwi. Kita ikut. Makanya imam kalau sudah berdiri sempurna, Bapak Ibu, di tasyahud awal, dan subhanallah ke subhanallah dulu. Subhanallah. Kalau sempat imam sudah berdiri sempurna di rakaat ketiga, Allahu Akbar, tanpa tasyahud awal, gara-gara subhanallah makmum tadi mah berbalik imam ke bawah, batal sholat imam pendapat mazhab Syafi'i. Karena dia sudah pindah rukun, tasyahud awal sunnah, masa dari rukun pindah ke sunnah? Jadi kalau ada imam Pak sudah sempurna di rakaat ketiga, gara-gara subhanallah baliknya, batal sholat. Nah, itu makanya kalau tidak ada ilmu kan payah juga.
Jadi kalau imam sudah di rakaat ketiga sempurna, makmum dan subhanallah ke subhanallah, boleh. Tagak boleh. Atau boleh berpisah dari imam. Silakan. Milih yang mana? Boleh. Itu namanya mufaraqah sunnah. Ada mufaraqah mubah. Ibu pesawat lah, kata bang gua, imam panjang lo bacaan, pisah saja. Tidak apa-apa tuh boleh, karena ibu ada sesuatu yang membuat tergesa. Lupa tadi. Kok api lah padam atau alun, pisah saja dari imam tuh, boleh. Ada yang makruh. Kalau yang tidak dengan alasan tadi, ada lagi yang haram. Kapan yang haram itu? Memisah dari imam ketika sholat Jumat. Itu haram. Ya kenapa haram? Karena memang Jumat itu tidak ada sholat sendiri, Pak. Nah namanya Jumat itu sholat bersama. Baik, jadi ada 3 poin yang kita bahas malam hari ini dari hadis Nabi yang kita baca di awal tadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan mutaba'ah, mengikut imam. Yang kedua berkaitan dengan istikhlaf, menggantikan imam apabila imam memang harus diganti ya. Yang ketiga adalah mufaraqah, memisah dari imam. Jadi tidak selamanya memisah dari imam itu dianggap munafik. Di zaman Nabi kan begitu. Gara-gara pisah kece sahabat itu munafik gitu. Ternyata enggak. Gara-gara apa? Gara-gara sahabat Nabi ini membaca ayat terlalu panjang. Surat Al-Baqarah coba coba. Surat Al-Baqarah panjang. Ya, enggak kuat orang memisahkan diri dari itu boleh. Saya pikir cukup Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita malam hari ini. Ada pertanyaan? Cek lah dari Pak Marlim. Silakan Pak Marlim. Kalau ruku terakhir itu di luar Allahu Akbar tuh kalau di mundur Allahu Akbar. Oh, di bawah dia Pak Marlim ya. Di bawah itu kan sempurna tuh. Apa aja tuh? Terima kasih Pak Marlim. Kalau saya sependapat dengan pendapat yang Pak Marlim sampaikan tadi, karena ada ulama yang membahas kalau sudah berubah rukun itu apa yang mau ditakbirkan lagi nyola berubah rukunnya kan? Iya, artinya nyola berubah. Artinya yang namanya perintah takbir itu ya sebelum gitu. Kalau sudah berubah, itu namanya sudah berubah, apalagi yang mau ditakbirkan. Lah sujud dulu. Ya, jadi kalau memang ingin juga karena usia yang sudah lanjut, Pak, takwi bekokok dulu lo makmum dari imam, tapi janganlah sujud gitu. Mungkinlah dakek-dakek baru Allahu Akbar, gitu. Tapi janganlah cacah dulu baru Allahu Akbar. Itu panjang lo tuh. Ya itu tadi. Iya, jadi memang ada pembahasan. Iya. Ya itu makanya demi kehati-hatian apa yang disampaikan ulama tadi, harusnya jangan berpindah rukun dulu baru takbir. Karena kalau takbir menyebabkan terjadinya perpindahan rukun. Jangan dibalik, perpindahan rukun baru takbir. Itu saja. Kehati-hatian. Ya itu tadi. Makmum dia kena gitu belum dia. Iya, lamu mana jadinya? Lamu. Kalau sujud baru Akbar. Iya. Jadi menurut hemat saya Bapak Ibu, terutama bagi imam, kalau memang khawatir nanti terburu oleh makmum, mungkinlah mendekati. Artinya jangan sampai tercaca dulu, mendekati takbir. Jadi takbir menyebabkan terjadinya perpindahan rukun. Sekali lagi jangan dibalik, perpindahan rukun baru takbir dulu. Mungkin itu Pak Marlim. Terima kasih Pak. Itu saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.